يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi saudaraku inilah ya. Maka dari itulah Bapak dan Ibu-ibu, karena ibadah itu hak Allah, berarti harus kita perhatikan dua perkara. Yang pertama, wajib memurnikan ibadah kepada Allah. Dan tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Boleh enggak Pak kita berdoa kepada mayat di kuburan? Nggak boleh. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Kata Rasulullah, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena doa itu ibadah, sedangkan ibadah hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa kepada mayat enggak boleh. Ya. Mayat tidak bisa mengijabah doa, tidak. Yang bisa mengijabah doa hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh enggak Pak tawakal kepada jimat? Hah? Ada orang kalau pakai jimat, kayak petantang petenteng gitu, Pak. Tapi kalau jimatnya ketinggalan, ketakutan banget, Pak. Ini orang berarti tawakalnya kepada apa? Kepada jimat. Sedangkan tawakal itu ibadah, dan tawakal itu hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang yang beriman. Enggak kok, saya tawakalnya pada Allah bukan pada jimat. Kenapa pakai jimat? Kalau kamu tawakalnya kepada Allah, enggak perlu pakai jimat. Karena jimat dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu bisa menjadi kesyirikan. Ya, apalagi kalau punya keyakinan bahwa jimat itu bisa menolak bala, bisa mendatangkan manfaat. Wah, ini syirik besar, Pak. Karena yang bisa menolak bala hanya siapa? Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka murnikan ibadah untuk Allah. Ya. Ketika Bapak sholat, murnikan sholat Bapak untuk Allah. Jangan sampai sholat kita dikotori Pak oleh niat yang gak baik. Sholat sambil update status, biar disebut percuma sholat kalau hati kita tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lillah wa btughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima suatu amal kecuali yang benar-benar ikhlas murni untuk Allah dan mengharapkan ridhonya saja. Rasulullah ucapkan ini gara-gara ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ara'aita rajulan goza yaltamisul ajra wa yaltamisul dzikra ma lahu. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang orang yang berperang niatnya dua? Yaltamisul ajr, yang pertama berniat pengen dapat pahala. Wa yaltamisul dzikr, yang kedua niatnya pengen disebut pahlawan.
Banyak ada dua niat nih Pak. Yang satu niatnya pengen dapat apa? Pahala. Yang satu lagi niatnya apa? Yaltamisu dzikr, pengen disebut kalau dia apa? Hebat, pemberani, pahlawan. Malahu, apa yang dia dapatkan hai Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sabda Nabi tadi, Inna laisa lahu syai', dia tidak dapat apa-apa. Innallaha la yaqbalu minal amal, Allah tidak akan pernah menerima amalan soleh apapun illa ma kana khalisan liwajhi, kecuali yang benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah semata. Sudah. Ibadah itu Pak, jangan sampai kita mengharapkan apa? Pujian manusia. Jangan sampai kita ini Pak ibadah hanya karena pengen status. Biar orang nganggap kita ini orang soleh. Jangan sampai saudaraku seiman. Kita tidak memurnikan ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah tidak ridho gitu. Ada lagi Pak, niatnya karena dunia. Saya mau sholat duha biar rezeki saya lancar. Sholat duha niatnya biar rezekinya apa? Lancar. Boleh nggak niat kayak gini? Nggak boleh. Loh kok nggak boleh? Buka sama Bapak surat Hud ayat 15-16. Silakan. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut dari ibadahnya itu tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat nanti tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka, kata Allah. Batal amalnya, sia-sia usaha. Perhatikan saudara. Allah Pak mengecam orang yang niat ibadahnya hanya karena pengen dapat apa? Dunia. Orang infak, mau infakin mobil Vios ini, mudah-mudahan diganti sama Allah Camry. Niat infaknya hanya karena yang diganti dengan yang lebih baik. Kita katakan Anda tidak dapat pahala. Kenapa? Bukankah infak itu memberkahi harta? Betul. Tapi masalahnya infak sedekah itu adalah hak Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah. Adapun diganti itu sudah janji Allah. Kewajiban kita sebagai seorang hamba ikhlaskan saja. Adapun janji Allah pasti tepati. Kalau saya nggak niatin takut Allah nggak menepati soalnya. Wah, ini suudon sama Allah Pak. Nggak perlu kita niatkan itu. Maka dari itu Pak, ibadah itu harus betul-betul apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu artinya apa Pak? Memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan baik-baik ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Percuma ya ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Ibadah yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah pun tidak akan diterima oleh Allah. Maka ibadah akan diterima oleh Allah apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Nah, sebutin tadi. Syarat yang pertama apa? Ikhlas.
Syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ingat baik-baik ini Pak. Dua syarat ikhlas ini dalilnya mana? Surat Al-Kahfi ayat 110. Buka surat Al-Kahfi ayat 110. Allah berfirman apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-Nya, hendaklah ia beramal saleh dan jangan ia mempersekutukan Rabb-Nya dengan apapun. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, ada dalam tafsir Ibnu Katsir, silakan dirujuk. Apa kata beliau? Hadhil ayat dalatun ala syartai qabulil amal. Ayat ini merupakan dalil bahwa syarat diterima amal itu dua. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau kita ibadah itu ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, Masya Allah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percuma kita ibadah tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Nah ini Pak, jadi penting dalam ibadah memperhatikan dua syarat. Yang pertama apa tadi? Ikhlas. Kedua apa Pak? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ibadah itu hanya sebatas sholat, zakat, puasa, dan yang lainnya? Atau seperti apa? Tadi sudah kita sebutkan definisi ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah bil aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai, baik itu ucapan maupun perbuatan, yang bersifat lahir maupun batin. Jadi Pak, ibadah itu semua yang Allah cintai dan ridhai. Baik. Berarti semua yang Allah cintai dan ridhai ibadah. Baik. Mencari nafkah diridhai Allah enggak Pak? Bapak pergi cari nafkah, kerja, diridhai oleh Allah. Bahkan Allah pun juga menyuruh dalam Al-Quran. Para sahabat pun mencari nafkah. Ibadah enggak nyari nafkah itu? Mencari nafkah ibadah. Kemudian sesuatu yang sifatnya mubah. Sesuatu yang sifatnya apa? Mubah. Bisa nggak jadi ibadah? Bisa Pak. Kalau memang niat dan tujuannya untuk ibadah. Contoh, olahraga. Olahraga bisa jadi ibadah. Olahraga bisa jadi apa? Ibadah. Kalau niatnya untuk apa? Kalau niatnya supaya dia sehat dan bisa beribadah. Adapun kalau olahraga niatnya cuma sebatas pengen olahraga saja, nggak ada niat pengen seperti itu, maka itu bukan ibadah. Maka dari itu ya, teman-teman yang suka olahraga, niatkan dengan olahraga kamu supaya kamu bisa sehat. Dengan kamu sehat, kamu bisa ibadah enak. Supaya olahraga kamu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang ya, sebagian teman-teman itu berubah niat. Di awal goes misalnya, wah niatnya bagus, kamu ngapain goes? Sehat dong, niat karena Allah. Lama-lama dia seneng goes, sampai berangkat subuh pulang sore. Akhirnya apa Pak? Katanya buat ibadah, biar ibadahnya kuat. Ternyata enggak.
olahraganya kuat, ibadahnya melehoi. Olahraganya kuat, Masya Allah. Tahajudnya lewat. Ibadah, olahraganya kuat, Masya Allah. Baca Quran aja enggak. Wah, ini berarti sudah melenceng dari niat yang benar. Itu bukan lagi bernilai ibadah, bukan. Ya, saudaraku seiman. Namun ingat, saudaraku seiman, sudah kita sebutkan tadi, bahwa niat yang baik saja tidak cukup. Niat yang baik saja tidak apa? Cukup. Sampai amalannya pun sesuai dengan tuntunan siapa? Rasulullah SAW. Jangan sampai kita ini niatnya baik, tapi amalannya nggak sesuai dengan tuntunan Rasul. Saya berikan contoh. Kalau ada orang datang ke dukun dengan niat katanya untuk cari rezeki lah. Tapi datangnya ke dukun, cari rezeki datang ke dukun. Niat cari rezeki, bagus niatnya, tapi caranya datang ke dukun. Benar nggak itu, Pak? Benar. Rasulullah SAW sabda, man ataka hinan, siapa yang mendatangi dukun, lam tuqbal lahu arba'una yauman, lam tuqbal lahu salatun arba'una yauman. Siapa yang mendatangi dukun tidak akan diterima sholatnya 40 hari. 40 hari gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dia mendatangi apa? Dukun. Apalagi kalau dia sampai mempercayai sang dukun. Kata Rasulullah apa? Dalam riwayat Abu Daud, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka sungguh ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, perhatikan, niat yang baik saja tidak cukup. Sampai juga perbuatan kita sesuai dengan apa? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami ini. Dari itulah saudaraku, jadi kita hidup di dunia untuk ibadah. Jadikan, usahakan semua perbuatan kita bernilai ibadah. Bapak olahraga bernilai ibadah, makan bernilai ibadah, minum bernilai ibadah, kawin, nikah bernilai ibadah. Sehingga kita selalu berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan Pak, kita selalu berpindah dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai, maka segeralah berdiri. Kata sebagian ulama, kalau kamu sudah selesai dari urusan duniamu, segeralah berdiri menuju akhiratmu. Sebagian ulama lagi berkata, kalau kamu sudah selesai dari ibadah, siap-siap menuju ibadah berikutnya. Usahakan, kita berusaha untuk supaya aktivitas kita bernilai ibadah. Sebab Pak, kalau bernilai ibadah itu aktivitas kita, kita akan terus dapat pahala. Dan pahala lebih agung Pak daripada uang. Uang gak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala. Uang bisa habis di dunia, tapi pahala tidak akan pernah habis. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya ghairu mamnun? Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, ghairu maqtul. Bagi mereka pahala yang tak akan pernah terputus. Bayangkan Pak, pahala ibadah itu tidak akan pernah terputus. Karena balasannya apa? Jannah, surga. Dan kenikmatan surga tak akan pernah habis-habisnya, tak akan pernah terputus. Khalidina fiha abada.
mereka kekal dalam api neraka, dalam surga. Ya, mereka dalam kenikmatan yang terus menerus. Masya Allah. Kenapa? Dari pahala ibadah. Ya. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, maka kami akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang bahagia, dan kami akan berikan balasannya di akhirat dengan pahala yang lebih baik daripada amalan mereka di dunia. Orang yang beramal soleh, beribadah itu dikasih sama Allah pahala dunia akhirat. Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ay fid dunya. Siapa yang beramal saleh, maka kami akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang bahagia, yang thayyibah. Di akhirat apa balasannya? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan pahala buat mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Apa itu, Pak? Surga. Siapa di antara kita yang pengen masuk surga? Oh, kita pengen masuk surga. Sementara surga tidak akan bisa kita raih kecuali dengan amalan saleh.